selalu punya cara untuk menjagaku, senantiasa ada di dalam rencanamu, Tuhan. Kau selalu punya cara untuk mengubah keburukan agar menjadi hal baik bagiku. Bila gunung di hadapanku tak jua berpindah, kau berikanku kekuatan untuk mendakinya. Ku lakukan yang terbaikku, kau yang selebihnya. Tuhan selalu punya cara membuatku menang pada akhirnya. Salam, salam damai sejahtera untuk kita seluruh pendengar Sapaan Teduh Klasis Jakarta, Kalimantan. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita bersatu di dalam doa. Bapa surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan, berkat kasih dan kemurahan-Mu yang tetap selalu menyertai dan menemani kehidupan kami. Bapa, pada saat ini kami sungguh rindu mendengarkan kebenaran firman-Mu. Kiranya Roh Kudus-Mu Bapa yang mengajari kami, untuk kami boleh mengerti apa yang menjadi kehendak-Mu. Berfirmanlah ya Tuhan, sebab kami datang di dalam nama anak Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Firman Tuhan yang menjadi sapaan teduh kita pada hari ini terambil dari kitab Yunus 2 ayat yang ke-7. Yunus 2 ayat yang ke-7. Demikianlah firman Tuhan. Ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, dalam bacaan kita hari ini menceritakan bagaimana Yunus yang berdoa di dalam perut ikan. Di dalam doanya Yunus mengucap syukur kepada Allah. Kalau kita membaca pasal sebelumnya dijelaskan bagaimana Yunus dipanggil Allah untuk menyampaikan firman Allah kepada penduduk Niniwe supaya mereka berbalik kepada Allah dan bertobat. Akan tetapi Yunus tidak mentaati Allah, tetapi dia pergi ke Tarsis. Niniwe adalah sebuah kota besar yang terletak di sebelah timur Israel, sedangkan Tarsis berada di sebelah barat dekat Spanyol. Yunus berbelok 180 derajat dari perintah Allah. Ketidaksetiaan dan ketidakpatuhan Yunus ini mendapatkan ganjaran dari Allah. Yunus berada dalam perut ikan selama 3 hari 3 malam. Akhirnya ganjaran dari Allah ini membuat Nabi Yunus menjadi sadar dan menyesal atas apa yang telah dilakukannya. Di dalam doanya Yunus mengucap syukur pada Allah dan bukannya mengeluh atas apa yang terjadi. Di dalam doanya tersikap nada penyesalan Yunus atas apa yang telah dilakukannya. Pengalaman Yunus yang kita baca pada ayat ini menunjukkan bahwa dirinya mengalami kekhawatiran akibat dia tidak mau turut atas perintah Tuhan dan mengambil jalannya sendiri. Tidak menurut firman Tuhan inilah akan membuat kita menjadi khawatir. Baiklah kita segera menyadari keadaan kita sebagaimana yang dilakukan oleh Yunus. Dia berseru kepada Tuhan dalam doanya, Yunus 2 ayat 7, ketika jiwaku letih lesu di dalam aku, teringatlah aku kepada Tuhan dan sampailah doaku kepadamu ke dalam bait-Mu yang kudus. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, seringkali dalam keadaan letih lesu dan berbeban berat kita merasa hidup kita tersembunyi daripada Tuhan. Tuhan membiarkan kita dan hak kita tidak diperhatikan Allah, atau kita merasa ditinggalkan Tuhan. Sebenarnya Tuhan adalah penolong yang tidak membiarkan dan meninggalkan kita. Tuhan akan memberikan kekuatan baru bagi kita, seperti dikatakan di Yesaya 40 ayat 27 sampai 31. Tuhan akan seperti Raja Wali yang terbang dengan kekuatan sayapnya. Kita berlari tidak menjadi lesu dan berjalan tidak
menjadi lelah. Pengalaman Yunus memperingatkan kita untuk tidak memutuskan hubungan dengan Tuhan. Dikala kita mengalami kekhawatiran karena itu akan membuat kita menjadi sia-sia. Di dalam kekhawatiran Yunus tunduk tanpa banyak bertanya kepada Tuhan. Tuhan telah menegur kesombongan Yunus. Yunus bertobat, dia mempersembahkan korban syukur dan pujian syukur, sekaligus memperbaharui komitmen pada Tuhan untuk menggenapi rencana Tuhan bagi penduduk Niniwe. Diselamatkan berarti kita harus menunaikan tugas yang belum tuntas. Pertanyaan kita sekarang adalah apa yang dilakukan Yunus ketika dia mengalami kekhawatiran yang mendalam dalam perut ikan. Untuk itu ada beberapa tindakan yang dilakukan Yunus ketika mengalami kekhawatiran. Yakni yang pertama, Yunus mengucap syukur atas apa yang dia alami. Yunus menyadari bahwa apa yang ia alami ditelan oleh ikan ialah karena kesalahan sendiri. Ia tidak setia dan tidak taat kepada perintah Allah. Ia menyadari dan menerima apa yang dialaminya itu. Karena itu adalah kesalahan sendiri. Oleh karena itu, dalam masa kesusahannya ia berseru kepada Tuhan dari dalam perut ikan. Akan tetapi dalam kesusahannya, dalam penderitaannya, Yunus tetap mengucap syukur. Bukan hal yang mudah untuk tetap mengucap syukur di tengah keadaan dan kenyataan yang sulit. Hal yang perlu dicontoh yaitu dari Yunus adalah ia tetap mengucap syukur walaupun berada dalam keadaan yang sulit. Bagaimana kita membayangkan keadaan di dalam perut ikan? Jikalau kita membayangkan keadaan dalam perut ikan, hal yang kita temui adalah bau anyir dalam perut ikan. Keadaan perut ikan yang mengpengap membuatnya sulit bernapas. Keadaan perut ikan yang gelap, tidak bisa melihat apa-apa. Mungkin juga Yunus pada saat itu mengalami ketakutan yang luar biasa di dalam perut ikan. Akan tetapi di tengah semua yang ia alami dalam perut ikan, dia berdoa dan bersyukur kepada Allah dalam kesulitan ataupun kesusahannya. Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, seburuk atau sesulit apapun kehidupan kita, sebagai anak Tuhan, Tuhan telah mengaruniakan apa yang terbaik dalam kehidupan kita. Kalau kita merasakan bagaimana kesehatan, keluarga, berkat Tuhan lainnya, firman Allah mengajarkan kita untuk fokus kepada hal-hal yang baik yang telah kita terima daripada Allah. Firman Tuhan mengajarkan kita untuk mengucap syukur dalam segala keadaan. Yunus mengucap syukur dalam segala hal kepada Allah atas apapun yang ia alami. Ia tidak protes dan tidak komplain atas apa yang dialaminya. Yang kedua, Yunus mengucap syukur dengan iman. Dengan iman, Yunus mengucap syukur kepada Allah, bahkan keselamatan yang daripada Allah. Kalau kita membaca di ayat yang ke-9, di dalam doa ucapan syukurnya, Yunus mengatakan bahwa ia akan membayar najarnya. Dan dia meyakini bahwa Allah adalah pertolongannya. Dia percaya bahwa Allah sanggup untuk menyelamatkannya. Jikalau Allah berkehendak untuk melakukannya. Inilah iman yang masih dimiliki oleh Yunus. Walaupun dia mengalami kesulitan dalam keadaan kenyataan yang sulit, tetapi dia tetap mampu mengucap syukur kepada Tuhan. Dalam hal ini Yunus, Allah mengizinkan dia ditelan oleh ikan yang besar untuk menyadarkannya dari apa yang telah dilakukannya, yaitu menolak dan menjauh dari panggilan Allah di dalam kehidupannya. Begitu juga dengan anak-anak Tuhan. Allah dapat mengizinkan sesuatu terjadi dalam kehidupan anak-anaknya untuk mendatangkan kebaikan bagi kehidupan anak-anaknya. Allah dapat mengizinkan persoalan, kesulitan, kesusahan maupun hal lain terjadi dalam kehidupan anak-anaknya untuk mendatangkan kebaikan bagi anak-anaknya, untuk membentuk anak-anaknya semakin serupa dengan Tuhan. Dan walaupun kita mengalami banyak penderitaan, pencobaan, kita percaya bahwa Allah sanggup mengubah semuanya itu menjadi indah pada waktunya. Demikianlah firman Tuhan. Mari kita bersatu di dalam doa. Bapa di surga, kami sungguh bersyukur ya Tuhan,
untuk firman-Mu yang boleh kami renungkan pada hari ini. Kami boleh belajar bagaimana kehidupan Yunus yang walaupun dalam kesulitannya di dalam perut ikan, tetapi dia mampu tetap mengucap syukur di dalam keadaannya. Dan oleh karena itu dia tetap mau mendengarkan apa yang diperintahkan Tuhan. Demikian juga kami Bapak, untuk tetap selalu melakukan apa yang diperintahkan Tuhan dan tetap mampu bersyukur dalam keadaan segala apapun. Bapa surga, kami berdoa, mungkin pada saat ini ada jemaat Tuhan, anak-anak-Mu yang sedang dalam keadaan kesulitan, penderitaan, pergumulan dalam kehidupannya. Mari Bapak, biarlah tangan pengasihan Tuhan yang menjamah segala kehidupannya Bapak. Kalau ada yang sakit, Tuhan menyembuhkan segala sakit penyakitnya Bapak. Tuhan tetap kuatkan iman pengharapannya untuk percaya kepada Tuhan saja. Bapa surga, kami berdoa Bapak untuk seluruh pelayan KKR Bapak, baik di tingkat Modramen, baik di tingkat klasis maupun di tingkat kebun dan perpulungan dan perminggu, semuanya Bapak, Tuhan tetap memberikan ketaatan Bapak. Guru-guru KKR seluruhnya dapat melayani setia kepada Tuhan Bapak. Dan juga untuk program-program dalam KKR, Tuhan memberkati agar dapat memajukan KKR di wilayah pelayanan di seluruh GBKP Bapak. Dan juga kami berdoa supaya Tuhan memberkati guru KKR supaya tetap sehat semuanya Bapak di dalam melakukan pelayanan ini. Dan kami yakin bahwa berkat Tuhan akan tetap setia menyertai mereka Bapak. Bapa surga, ini doa kami ya Tuhan, ampunkan segala dosa kami Bapak, sebab kami datang di dalam nama anak-Mu Yesus Kristus yang sudah mengajarkan doa Bapa kami. Kita ucapkan bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang bersalah pada kami. Dan janganlah membawa kami dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari penjahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Tuhan memberkati kita seluruhnya dimanapun kita berada.